Perkenalkan, nama saya Eka Saputra dari Universitas Jambi, Prodi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan melakukan presentasi dari tugas Cyber Security Management dengan dosen Pak Bambang Purnomo, SEMM. Adapun dari tugasnya yaitu 10 kasus UU ITE yang berada di luar dan di dalam negeri. Langsung saja kita langsung ke kasus pertama. Untuk kasus pertama ada Prita Mulyasari. Kisahnya bermula ketika Prita mengeluhkan lewat email terkait perawatan yang diberikan Rumah Sakit Omni Internasional. Prita akhirnya dipenjara setelah kalah dalam gugatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Untuk yang kedua ada Alexander Aan, seorang pegawai negeri menghina suatu agama dengan mengunggah konten berisi penistaan terhadap agama. Aan terkena pasal 156 huruf A dan huruf B, dugaan melakukan penistaan agama. Dia pun dijatuhi hukuman pidana 2,5 tahun penjara atau denda sebesar 100 juta rupiah. Lanjut ke nomor 3. Ada Florence Sihombing, seorang mahasiswa yang membuat situs penghinaan yang menyangkut nama baik warga Yogyakarta. Florence pun dibawa ke jalur hukum atas penghinaannya ini. Lalu yang keempat ada Yusniar. Yusniar atas dugaan pencemaran nama baik, Yusniar dilaporkan setelah mengupload status menghina anggota DPRD di wilayahnya. Pada akhirnya, Yusniar dibebaskan karena status Facebooknya tidak berisi nama dan menerangkan siapa yang dimaksud dalam status tersebut. Lalu ada yang kelima, ada Buniani. Buniani terbukti salah melakukan tindak pidana terkait UU ITE. Majelis Hakim menilai Buni terbukti melawan hukum dengan mengunggah video di akun Facebooknya tanpa izin. Dengan mengunggah video di akun Facebooknya tanpa izin, Diskominfo Mas Pemprov DKI. Postingan itu berupa potongan video pidato Basuki Cahayapurnama atau sering disebut Ahok pada 27 September 2016 yang diunggah di akun YouTube Pemprov DKI Jakarta. Terus ada tambahan yaitu Satbor Gunawan atau dikenal Satbor, TikToker asal Kampung Babakan Baru, Desa Bojong Kembar, Cikembar, Kabupaten Sukabumi ditangkap polisi. Satbor ditangkap diduga melakukan promosi judi online saat live tarian Beras Habis live solusinya. Terus kita memasuki ke UU ITE luar negeri. Untuk yang pertama ada penyadapan Australia. Pada Juni 2013, Kominfo mendapat informasi bahwa Australia melakukan penyadapan terhadap Indonesia, di mana mereka menyadap percakapan orang-orang penting Indonesia seperti presiden kita waktu itu. Ini termasuk ke pasal 56 UU Telekomunikasi dan pasal 47 UU ITE. Terus yang ketujuh ada Joseph Pauzang. Ini yang kedua atau yang ketujuh. Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo, Dedi Permadi, menilai konten dugaan penistaan agama milik Joseph termasuk kategori pembuatan konten yang melanggar UU ITE pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45A. Meskipun dia seorang WNI di luar negeri, ia tetap terjerat UU ITE. Lanjut yang ketiga untuk UU ITE luar negeri atau ke-8. Hal ini menjerat ke WNA Tiongkok atau warga negeri asing Tiongkok. Pihak kepolisian daerah Metro Jaya menangkap 29 warga negara Tiongkok dan Taiwan di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kejahatan ITE atau informasi dan transaksi elektronik itu cross border lintas negara. Ini bisa dijerat dengan UU ITE. Untuk yang kesembilan ada Ferdinand Huta Hayan. Di akun Twitter pribadinya Ferdinand Hayan 3 yang berbunyi kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, mas segalanya dialah pembelaku selalu dan Allahku tidak perlu dibela. Ia terjerat UU ITE pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian SARA. Ia berada di luar negeri pada saat kasus ini berlangsung atau sedang pada puncaknya. Untuk yang terakhir untuk UU ITE luar negeri yaitu Gus Nur. Gus Nur terbukti secara sah menyebarkan informasi yang menimbulkan muatan penghinaan terhadap generasi muda NU. Dia dianggap terbukti melanggar pasal 27 ayat 3 UU nomor 19 tahun 2016 tentang Jungto pasal 45 ayat 3 tentang UU ITE. Dia dijerat saat kembali ke Indonesia dari luar negeri.
Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.